menanggapi video santri yang membela Ferdian Palengka. Lalu diprank oleh pemuda ini. Mau ngapain kalian malah ngebully pemuda ini? Tidak menjadi masalah. Intinya saya mendukung keras. Saya mendukung keras perlakuan pemuda yang bernama Ferdian Palengka terhadap Bencong. Saya mendukung keras. Saya mendukung perlakuan mereka itu. Karena tidak jadi masalah, tidak menjadi masalah. Saya katakan sekali lagi itu, tidak jadi masalah, sangat tidak masalah. Saya sangat mendukung. Kenapa dengan hadis itu santri itu mengatakan bahwa apa yang dilakukan Ferdian Palengka premi ini yang berujung nirfaedah adalah hal yang wajar, adalah hal yang benar. Jadi untuk kalian semua nih ya, untuk kalian semua yang membela Bencong tersebut, tolong, mana keislaman Anda? Kemudian kamu mengatakan bahwa orang yang mengatakan seperti yang saya katakan tadi, orang yang diragukan keislamannya. Hey, ingat ya, dalam kitab-kitab tauhid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di sini di konten interview. Kali ini tamu yang akan kita wawancarai sangatlah spesial karena beliau adalah penulis legend alias legendaris yang mana tulisannya sudah dimuat di berbagai majalah, termasuk majalah utama di Sidogiri yaitu majalah Sidogiri Media. Beliau bernama Ustadz Muhammad Khairon Abdullah. Beliau satu tingkatan kelasnya di pesantren, hanya saja yang membedakan saya dengan beliau, lagi-lagi beliau sudah datang dari tempat tugasnya, saya tidak tugas. Kali ini saya akan meminta reaksi dari beliau selaku penulis profesional menanggapi video santri yang membela Ferdian Palengka. Bagaimana tanggapan beliau? Simak videonya berikut ini. Ya, sebelum kita melihat tanggapannya, sebaiknya kita lihat videonya dulu. Tapi saya syuting gini biar tidak terkena copyright. Oke, lanjut. Ngeprank Bencong, ngeprank waria, mereka juga kan manusia. Iya, manusia, mereka itu memang manusia. Tapi manusia yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Di video kali ini saya ingin berpendapat mengenai video yang sedang viral, yang mana ada seorang YouTuber yang membuat prank terhadap para waria atau yang biasa disebut Bencong. Saya di sini hanya menyampaikan bahwasanya perlakuan pemuda tersebut terhadap Bencong itu tidak masalah bagi saya. Karena apa? Karena di dalam Islam Bencong atau kaum homo itu hukumannya dibunuh. Jadi kalau cuma sekedar di prank atau dikerjain itu tidak jadi masalah. Jadi untuk kalian semua nih ya, untuk kalian semua yang membela Bencong tersebut, tolong, mana keislaman Anda? Ingat, Tuhan Anda Allah Subhanahu wa Ta'ala itu melaknat yang namanya kaum Lut, yaitu penyuka sesama jenis. Jadi buat apa kalian membela Bencong tersebut? Pakai ngomong segala, kasihan tahu Bencong itu begini, jangan diprank atau jangan begini. Buat apa kalian ngebela seperti itu? Bencong itu sudah jelas kalau di hukum Islam itu hukumannya lebih parah. Bukan cuma dikerjain atau diprank kayak begitu, tapi diterjunin dari atas gedung yang paling tertinggi, lalu dilempari pakai batu sampai mati. Coba, bagaimana mungkin kita ngebela gitu? Apalagi buat kalian yang muslim gitu, yang beragama muslim nih. Ngapain capek-capek ngebela si Bencong
semangat terus. Tapi tolong, ini saya cuma konten dia yang satu ini yang saya dukung karena membuat prank untuk para bencong, para waria. Emang seperti itu, tidak apa-apa, lanjutkan saja, tidak jadi masalah itu. Coba, jadi seperti itu. Tuhan itu menciptakan lelaki, mengapa dia ingin menjadi wanita? Benar-benar Tidak baik itu. jadi tidak masalah, cuma prank-prank kayak begitu doang. Ya Allah, kalau di hukum Islam itu bencong udah gak ada, udah diterjunin, mau ngapain dibela? Mikir, orang mah pakai otak. Ini buat kalian semua nih, para netizen. Astagfirullahaladzim. Mikir bro, mikir. Itu malah yang si Ferdian Paleka ini ngomong kan di video tersebut bahwasanya ini bulan suci Ramadan gitu. Ngapain masih ada bencong? Emang bener maksudnya ngapain masih ada bencong? Memang nggak punya otak gitu. Cuma di prank kardus yang isinya sampah lalu diberikan kepada bencong. Itu doang nggak jadi masalah. Mau ngapain dipermasalahin sampai dihujat segala itu pemuda? Kita ambil sisi baiknya pemuda ini gitu maksudnya loh. Bencong itu memang pantas lah digituin. Mau ngapain coba? Pantas seperti digituin. Jadi mau ngapain kita bela? Mau ngapain? Anda ini di pihak mana gitu? Di pihak Islam yang mana menghinakan para LGBT, para waria, para penyuka sesama jenis nih. Di Islam itu menghinakan mereka itu. Tahu? Dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi untuk kalian yang beragama Islam mau ngapain kalian malah di pihak bencong tersebut? Pakai ngebela segala. Mikir, sekali lagi saya katakan mikir, coba tolong jadi muslim yang cerdas gitu. Jangan cuma ikut-ikutan, ngekritik, gak punya otak lah. Oh itu kosong tuh otaknya tuh si Ferdian tuh. Otaknya kosong, masa iya bencong sih tega diiniin. Coba mikir, pakai otak itu kaum Lut. Tahu kan kaum Lut? Ngerti nggak? Baca sejarah makanya. Kaum Lut itu adalah kaum yang mana suka sesama jenis, lalu diajak oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka binasa. Lihat sono sejarahnya. Di Indonesia itu kan banyak bencong sekarang. Jadi mau ngapain kalian ngebela bencong? Mau ngapain? Astagfirullahaladzim. Tidak benar. Parah sekali nih kalian ini benar-benar. Kecuali, saya katakan lagi nih, kecuali si Ferdian Paleka ini, YouTuber ini, itu ngeprank orang biasa, misalkan ibu-ibu atau bapak-bapak, misalkan anak kecil, itu baru yang tidak kita terima. Paham sekali lagi? Itu tidak bisa kita terima. Nah, tapi masalahnya adalah yang dia prank ini adalah bencong, kaum Lut, penyuka sesama jenis. Mau ngapain kita bela? Mau ngapain? Mikir pakai otak. Mau ngapain? Mau jadi bencong? Anda nih semua nih yang nonton nih, mau jadi bencong? Ngebela bencong segala kayak gitu? Dilaknat bencong mah tuh, kalau mau tahu mah dilaknat. Astagfirullahaladzim. Si bencong ini berkeliaran di malam hari, di bulan suci Ramadan. Paham gak? Dia berkeliaran mencari target, ingin berbuat maksiat. Entah itu mau ngapain, pasti kalian paham lah dia bakal ngapain. Coba, lalu diprank oleh pemuda ini. Mau ngapain kalian malah ngebully pemuda ini? Tidak menjadi masalah. Intinya saya mendukung keras perlakuan pemuda yang bernama Ferdian Paleka terhadap bencong. Saya mendukung keras. Saya mendukung perlakuan mereka itu. Karena tidak jadi masalah, saya katakan sekali lagi itu. Tidak jadi masalah. Sangat tidak masalah. Saya sangat mendukung. Jadi tolong buat para netizen Indonesia yang ngebela bencong, saya katakan sekali lagi, mikir pakai otak. Bencong adalah manusia yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Paham? Orang nih ya, Allah melaknat laki-laki yang menyerupai wanita. Allah melaknat wanita yang menyerupai laki-laki. Jelas itu. Itu melaknat ya. Nah, apalagi ini yang diprank oleh si Ferdian ini. Dia ini bukan cuma sekedar bencong, tapi dia ini adalah kaum Lut, penyuka sesama jenis. Hukumannya lebih berat, lebih parah lagi. Di zaman Nabi Lut jelas sekali diajak. Astagfirullah. Anda mau
Di Indonesia ini banyak bencongnya, banyak penyuka sesama jenisnya. Mau diajak, negeri ini? Kalau misalkan diajak mah, bukan cuma mereka doang para bencong itu, tapi kita juga bakalan kena. Misalkan kita dikasih gempa bumi atau apa, mikirlah coba kalau mau ngebela. Coba, saya sangat mengecam keras terhadap netizen yang ngebully, yang malah ngebully si Ferdian ini. Saya sangat mengecam keras. Ini ngapain netizen? Maksudnya itu mau ngapain ngebela bencong? Astagfirullahaladzim. Coba gimana menurut lo? Iya sih, menurut gua bencong itu kan dia kan diciptakan oleh Allah menjadi laki-laki. Mengapa dia menjadi perempuan? Ya enggak? Iya. Mikirlah coba. Mikir LGBT. Ngapain Banyak. Ngapain dibela bego? Astagfirullahaladzim. Parah emang ini. Mikirlah. Pakai segala dibully, pakai segala dibilang, wah pemuda gak punya otak, otaknya kosong. Apa namanya? Ngeprank bencong, ngeprank waria. Mereka juga kan manusia. Iya manusia, mereka itu memang manusia. Tapi manusia yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paham gak? Ngerti orang mah. Ngaji, makanya ngaji. Astagfirullahaladzim. Kita di sini bukan membahas tentang masalah manusia, kemanusiaan gitu. Bukan masalah itu, tapi masalah dari segi agama juga. Memang bencong ini, memang para waria ini memang dilaknat. Ini mau ngapain kita ngebela? Astagfirullahaladzim, ya Allah. Aing ya sarua orang Sunda. Tapi Aing ngedukung si Ferdian ngeprank si bencong-bencong eta. Kunaon emang nah? Terjadi masalah ya emang serius. Memang harus digitukan. Bencong memang kalem eta. Yang kalem eta bencong memang gitu. Kacau. Tengah malam coba, malam-malam berkeliaran mencari, mau berbuat maksiat, lalu diprank oleh pemuda, lalu kalian malah bully pemuda itu. Seharusnya kalian marahin itu bencongnya. Udah makan pemerintah lagi nginiin lagi nerapin PSBB kan, lagi nerapin ini, jangan kemana-mana gitu, di rumah aja. Ini malah bencong itu malah keluar rumah, nginin penyakit. Tahu penyakit nggak? Penyakit itu namanya. Penyakit sama jenis itu penyakit. Astagfirullah, penyakit yang dilaknat. Kalau kalian nggak senang, coba silakan komen. Saya tidak peduli. Saya katakan, saya tidak peduli dengan komenan kalian semua yang membuli saya pribadi, yang membuli tentang masalah pembelaan saya terhadap si Ferdian ini. Saya tidak jadi masalah kalian tidak mendukung saya atau bagaimana mendukung si Ferdian. Karena cukup Allah saja, cukup Allah yang membela saya. Cukup Allah. Kalian itu apa sih? Kalian itu manusia yang benar-benar parah ngebela bencong. Astagfirullahaladzim. Bencong sih dibela. Emang kalian mau jadi bencong? Ini buat kalian semua yang nonton nih. Mau gak jadi bencong? Mau gak dilaknat sama Allah? Mau gak? Gak mau kan? Jadi mau ngapain kalian? Mau ngapain kalian ngebela si bencong, si waria itu? Waria itu memang butuh makan. Saya akuin memang, saya juga butuh makan sama semua kita. Cuma permasalahannya adalah dia ini adalah makhluk yang dilaknat oleh Allah. Paham gak sih? Ngaji gak sih? Astagfirullah. Dilaknat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penyuka sesama jenis itu dilaknat. Di zaman kaum Nabi Lut itu dibinasakan. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, la haula wala quwata illa billah. Tolong coba. Ini buat kalian semua nih, anak-anak santri yang menonton video saya nih ya. Coba tolong, jangan sekali-kali kita ikut-ikutan untuk membela bencong. Saya katakan pribadi, walaupun bencong itu benar, ada di pihak yang benar atau bagaimana, dia tidak, sebutlah bencong itu tidak mempunyai salah lalu diprank oleh pemuda itu. Coba, siapa yang emang bencong nggak punya salah emang? Itu dia, astagfirullahaladzim, dia tinggal di Indonesia ini dia sudah salah karena membuat negeri Indonesia ini bakalan diajak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya katakan sekali lagi, tidak masalah di prank seperti itu. Nggak ada kerjaan, sumpah nggak ada kerjaan ngebela bencong kayak begitu. Saya ini adalah salah satu orang yang sangat membenci bencong, membenci sesuka penyuka sesama jenis. Mengapa saya katakan saya benci? Mengapa? Karena Tuhan saya Allah Subhanahu wa Ta'ala melaknat mereka. Itu catat baik-baik. Saya menyukai apa yang disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan saya ikut membenci apa yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah. Maka dari itu kita harus menjadi hamba yang baik. Seorang hamba yang baik gitu. Harus bagaimana
kita, misalkan Allah Subhanahu wa taala melaknat penyuka sesama jenis seperti bencong, waria itu. Allah melaknat, terus sedangkan kalian malah ngebela. Coba. Kalian itu mau jadi kafir apa bagaimana? Coba. Astagfirullah, la haula wala quwwata illa billah. Nauzubillah min dzalik. Jangan sampai kita semua ikut-ikutan membela bencong. Astagfirullah. Amin, 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 amin. Jadi itu saja yang ingin saya sampaikan, bahwasanya bencong tersebut, para bencong atau para wali. Sejahtera buat kalian semua yang nonton konten YouTube ini. Oke teman-teman, sebenarnya saya adalah tipe orang yang tidak suka mengomentari hidup seseorang karena nirfaedah banget. Hidup kita ini di dunia sebentar, buat apa mengomentari dan mencari kesalahan orang lain. Tapi dalam konten ini saya gregetnya bukan kepalang, dan saya ingin memberikan tanggapan, reaksi saya, juga komentar saya. Kalian mungkin tahu satu YouTuber yang sekarang lagi viral dan mereka semua sudah diciduk oleh polisi satu persatu. Kasusnya adalah ngeprank seorang transgender, bukan seorang sih, beberapa orang transgender yang diprank, dikasih sembako, dikasih makanan, tapi isinya malah sampah. Namun yang membuat saya greget bukan kepalang dalam kasus ini adalah ada satu santri dengan YouTube-nya yang bernama Iyem Rusdi, namanya Iyem Rusdi. Dalam kasus itu, santri ini mengatakan bahwa ada beberapa poin yang dilakukan oleh Ferdian Paleka ini adalah menjurus pada hal-hal yang benar, hal-hal yang wajar dilakukan kepada kaum transgender. Sebenarnya dalam komentar kali ini, saya ingin memberikan tanggapan yang banyak terhadap kesalahan-kesalahan konten YouTube-nya. Akan tapi mungkin karena keterbatasan waktu, jadi saya ingin memberikan komentar dua saja. Yang pertama adalah YouTuber itu, sang santri itu mengatakan bahwa apa yang dilakukan oleh Ferdian Paleka adalah hal yang wajar. Padahal kita tahu kasusnya ini sudah diciduk oleh polisi dan ditetapkan sebagai tersangka. Berarti kan secara akal, rasionalnya, apa yang dilakukan oleh Ferdian Paleka adalah hal yang salah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, yang dilakukan oleh Ferdian Paleka benar atas dasar apa katanya santri itu? Atas dasar kaum transgender dalam agama Islam adalah kaum yang dilaknat. Kenapa dilaknat? Karena mereka berperilaku sebagaimana yang dituntunkan oleh kaumnya Nabi Lut dulu. Bahkan ada satu hadis yang mungkin dibawa menjadi dasar, menjadi dalil bagi santri ini. Dia mengatakan bahwa ada satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi bahwa ketika ada seseorang menemukan kaum Nabi Lut atau orang yang berperilaku seperti kaum Nabi Lut, maka bunuhlah. Oke, itu adalah hadis. Saya tidak akan mengorek itu. Tapi lucunya, menurut saya, kenapa dengan hadis itu santri itu mengatakan bahwa apa yang dilakukan Ferdian Paleka, prank ini yang berujung nirfaedah adalah hal yang wajar, adalah hal yang benar. Bukankah prank ini dalam Islam juga dilaknat? Bukannya prank dalam Islam ini juga menjadi hal yang kontroversi? Kan dampaknya dan konsekuensinya sangat nirfaedah, merugikan orang. Dan dalam kasus ini siapa yang dirugikan? Kaum transgender, bro. Itu yang pertama, tanggapan yang pertama. Kemudian tanggapan yang kedua dari saya adalah YouTuber santri ini, Iyem Rusdi ini mengatakan seperti ini. Kenapa kalian harus mendukung orang yang transgender? Bukannya dalam transgender adalah orang itu sudah dilaknat oleh Allah. Terus siapa bro sebenarnya yang membela kaum transgender? Gak ada yang membela. Mereka semua cuma prihatin, iba. Bukan berarti ketika ada orang mengatakan kasihan ya dia kaum transgender sudah cari-cari uang malam-malam hari, hidupnya sudah hina seperti itu, masih di prank aja. Nah, itu orang-orang yang mengatakan seperti itu, termasuk saya, itu bukan berarti kita mendukung apa yang dilakukan oleh kaum transgender dalam tanda kutip yang dilakukan dalam kaumnya Nabi Lut. Bukan seperti itu. Itu spontanitas orang-orang seperti saya ini mengatakan bahwa itu muncul karena rasa prihatin kita, rasa iba kita kepada mereka. Sudah tahu mereka susah cari uang, hidup mereka hina, masih dihinakan dengan prank itu. Kemudian kamu mengatakan bahwa orang yang mengatakan seperti yang saya katakan tadi, orang yang dilakukan keislamannya. Hey, ingat ya, dalam kitab-kitab tauhid, orang-orang yang seperti itulah malah yang diragukan keislamannya. Kalian ini meragukan keislaman orang yang mengatakan seperti itu. Padahal orang yang mengatakan seperti itu tidak mendukung kaum-kaum transgender, malah prihatin dan iba.
Jadi stop deh kalian mengatakan bahwa kami yang mengatakan seperti itu tadi adalah orang yang tidak bukan Islamannya. Hei, ingat, saya ini yakin seyakin-yakinnya bahwa keislaman saya tidak pernah melenceng karena gara-gara mengatakan seperti itu. Saya tidak pernah mendukung kaum transgender, dan banyak orang di Indonesia tidak mendukung apa yang dilakukan transgender. Tapi lihatlah apa yang mereka terima dalam kasus konten YouTuber Ferdian Paleka itu. Mereka juga manusia, bro. They are human, we are human, and you are human. Kalian, kita semua ini adalah manusia. Jadi jangan sok-sokan seperti itu. Udah, stop membuli, stop berkomentar yang tidak-tidak. Kalau tidak mau kalian dikomentari.